Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kembali saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan itulah yang memampukan kita untuk tetap terus berdiri menghadapi badai, untuk tetap terus berpengharapan sekalipun kita tidak lihat pengharapan dalam apa yang kita hadapi. Tapi iman kita harus tetap teguh berdiri karena kita tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Karena itu firman Tuhan perlu untuk kita dengar setiap hari, karena Alkitab jelas mengatakan firman Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita menghadapi badai hidup apapun. Sehingga pada akhirnya hidup kita menjadi hidup yang menjadi berkat. Sekalipun kita punya banyak pergumulan, kita punya banyak masalah, tapi kita bisa menjadi berkat. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki buah dalam hidup kita. Dan buah itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita ketika kita terus tertanam dalam firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus bilang, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka mintalah apapun juga, maka engkau akan mendapatkannya. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan saat yang indah ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami boleh melihat ada saja jalan-jalan keluar yang Allah sediakan dalam hidup kami. Ada saja keajaiban-keajaiban yang Tuhan bukakan tatkala kami setia menanti jawaban doa. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, karena dengan firman-Mu kami diteguhkan, dengan firman-Mu kami dimantapkan, dengan firman-Mu kami mendapatkan pengharapan. Kami berdoa, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita disertai Tuhan. Katakan amin. Iya kan? Kita adalah orang-orang yang disertai karena Alkitab jelas katakan namanya adalah Immanuel. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak pernah membiarkan kita, Allah yang dekat dalam hidup kita. Sebabnya kita memanggilnya ya Abba, ya Bapa. Tapi bukan berarti karena kita hidup disertai Tuhan lalu kita tidak punya masalah. Bukan berarti karena kita hidup disertai Tuhan lalu semua berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. No, justru terkadang kita bisa melihat penyertaan Tuhan tatkala kita difitnah. Iya kan? Mungkin sebagian kita bilang, oh pendeta, janganlah berdoa begitu, saya kan gak mau difitnah. Loh saudara, kita gak akan pernah bisa melihat Allah yang adil kalau sebelumnya kita tidak mengalami ketidakadilan. Iya kan? Kita gak akan pernah bisa berkata engkaulah Allah Yehovah Rafa, engkau Allah yang menyembuhkan, kalau sebelumnya kita tidak mengalami penderitaan sakit penyakit. Berarti kita baru bisa melihat siapa Allah kita ketika kita mengalami sesuatu yang membuat Allah berkarya, yang membuat Allah bertindak. Demikian pula ketika kita menyadari bahwa Allah kita adalah yang menyertai kita. Sebelumnya kita tidak akan pernah tahu. Kalau sebelumnya kita tidak pernah mengalami kesusahan dulu, kita tidak pernah mengalami penderitaan dulu, tapi kita bisa lewati penderitaan, kita bisa lewati kesesakan, kita bisa lewati kesusahan karena kita tahu Allah menyertai kita. Nah, Kejadian 39 ayat yang kedua, saudara lihat baik-baik. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Betul ada badai, betul ada pergumulan, betul ada masalah, tapi di end of the day-nya dia menjadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi lihat saudara, Yusuf tinggal di Mesir. Bukan soal di mana Tuhan tempatkan saudara dan saya berada saat ini. Kita nggak bisa memilih di mana saya dilahirkan, dari keluarga, latar belakang keluarga seperti apa. Tapi izinkan saya, kita bisa memutuskan untuk tetap memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau engkau mau melihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu.
Iya kan? Sehingga akhirnya kita menyadari dimanapun Tuhan tempatkan saya berada, baik saya dilahirkan di keluarga mana, saya kerja ditempatkan di keadaan seperti apa, saya ada di posisi seperti apa, saya punya masalah seperti apa, yang saya tahu dan saya percaya Tuhan Allah Immanuel adalah Allah yang menyertai saya. Iya kan? Tapi bukan berarti semua berjalan dengan baik. Bukan berarti berjalan semua sesuai dengan apa yang kita mau. Terkadang ada air, ada sungai yang harus kita seberangi. Makanya dalam Yesaya 43 ayat 2 firman Tuhan katakan begini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Lihat saudara. Jadi sekalipun kita melalui air, menyeberang melalui air atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Karena apa? Penyertaan Tuhan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego di dapur api yang apinya panaskan 7 kali lipat. Saudara dikasih dalam Tuhan, mereka safe, mereka aman, mereka terselamatkan. Kenapa? Karena di dalam sana, lihat, bukan berarti mereka tidak masuk ke dalam dapur api. No, mereka masuk dalam dapur api, tetapi di dapur api mereka disertai. Daniel tidak lolos dari gua singa. Daniel masuk tetap dalam gua singa, tetapi di gua singa Daniel disertai. Yusuf bukan berarti tidak masuk penjara, tetapi dalam penjara Tuhan sertai. Siapa lagi? Daud lari dari satu gua ke gua lain, kota ke kota lain, persembunyian satu ke tempat persembunyian yang lain. Bukan berarti dia aman, tapi tetap Tuhan sertai. Siapapun kita yang menyadari kita punya pergumulan, kita punya masalah, bahkan sampai hari ini ada banyak orang berusaha menjatuhkan hidup kita, menjatuhkan bisnis kita. Izinkan saya hari ini mengingatkan, engkau akan menjadi orang yang disertai ketika engkau mengandalkan Tuhan. Apapun terjadi dalam hidupmu, itu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Karena kita pegang janji firman Tuhan. Apapun yang saya hadapi, sungai saya lalui, api saya jalani, tapi itu tidak akan membiarkan saya terbakar dan tenggelam. Karena saya tahu Tuhan menyertai hidup saya. Nah, hari ini kita diingatkan, karena Tuhan menyertai kita, maka yang pertama, berarti Tuhan juga yang menjamin dan memelihara kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang menjamin dan memelihara hidup saya. Iya dong, karena Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, berarti Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, berarti Tuhan juga yang menjamin dan memelihara kehidupan kita. Nah, tugas kita apa? Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka pemazmur bilang, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Iya kan? Karena kita tahu Tuhan yang memelihara kita, karena kita tahu Tuhan yang menjamin kita. Wow, ini menjadi sebuah kebenaran yang harus kita pegang. Yang pertama, karena Tuhan menyertai kita, maka Tuhan juga yang menjamin dan memelihara hidup kita. Yang kedua, karena Tuhan menyertai kita, maka tidak akan ada yang membahayakan hidup kita. Lihat, api boleh kita lalui, sungai boleh kita lewati, tapi tidak akan membahayakan hidup kita. Kenapa? Karena kita disertai. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengalami ancaman, saudara. Kita tetap masih bisa mengalami ancaman. Tetapi apapun yang terjadi, Alkitab jelas katakan, tidak ada satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Wow, Tuhan yang menyertai berarti Tuhan juga yang menjamin dan memelihara hidup kita. Tuhan yang menyertai berarti tidak akan ada yang membahayakan hidup kita. Tuhan yang menyertai berarti selalu ada keberhasilan dan keberuntungan. Haleluya. Bahkan Alkitab katakan pada Yosua, firman Tuhan katakan kepada Yosua jelas, selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau berjalan sesuai dengan apa yang aku perintahkan kepadamu, maka apapun juga yang kau kerjakan akan aku buat berhasil, dan akan ada keberuntungan dalam hidupmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini kita ambil keputusan untuk tetap hidup selalu bersama dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, karena kita tahu Tuhan gak bisa jauh dari kita, karena Dia berjanji, Dia terikat dengan perjanjiannya. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Yang seringkali yang membuat kita jauh adalah kita sendiri yang menjauhi diri kita dari Tuhan. Kita yang membuat keputusan, akhirnya kita jauh dari Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap umat Tuhan sadar Tuhan yang menyertai kita, maka Dia juga yang memberikan kepastian hidup kekal di sorga buat setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami tahu hidup kami sudah ditebus
Hidup kami sudah diselamatkan. Bukan hanya sampai di situ, Tuhan juga yang menyertai kami, Tuhan juga yang memelihara hidup kami, Tuhan juga yang menjamin kehidupan kami bahwa tidak akan ada yang membahayakan hidup kami. Dan selama kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka apapun yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus, biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan terus menopang kehidupan mereka. Umat Tuhan hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Umat Tuhan hidup dalam anugerah Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mengucapkan berkat buat umat-Mu. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.